wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pertemuan kita di kesempatan yang baik hari ini di dalam tafsir surati Al-Insyiqaq ayat yang ke-16 sampai akhir. Kita di dalam bagian akhir yaitu fawaidu wa ahkam. Ada 6 yang disebutkan oleh penulis hafidhahumullah dalam hal ini. Terus dari 6 itu kemarin kita alhamdulillah telah dimudahkan membacanya dan membahasnya sampai nomor 4 ya. Sekarang fawaid yang berikutnya. Sekarang faedah yang kelima. Yuk, siapa yang baca? Silahkan. Dipegang loh itu mic-nya. Nah, gitu, ada 2 kan? Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala amara Allahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam an yubassira haula'il kuffara tahkiman wa yasriyatan wa sakhriyatan wa sukhriyatan biadabi alimi. Nah, itu idhofah, itu bukan idhofah, itu apa? Biadabi. Itu naat man'ut kan? Biadabin alimin bisababin kufrihim. Nah, itu naat man'ut atau idhofah itu? Idhofah. Nah, bedakan kapan idhofah, kapan naat man'ut, ya kan? Bisababi kufrihim wa itu bisa babi kufrihim kan? Itu idhofah toh? Nah, bisa babi kufrihim ya toh? Itu harus dicermati kayak gitu. Oh, ini idhofah. Oh, ini naat man'ut, kayak apa dikenali perbedaannya apa gitu loh. Oh, ini sifat kan? Ini mustaq. Alim kan mustaq gitu. Oh, ini bisa, ini naat man'ut bi adzabin alimin. Ini kufri itu kan jamid ya toh? Bukan mustaq, berarti kan enggak mungkin naat. Enggak mungkin naat ya. Ayo gitu ya. Bisababi kufrihim wa iradihim wa israrihim ala sayil amali wa fasidil i'tiqadi wa fasadil i'tiqadi. Allah alifnya di mana alifnya? Alifnya di fadat. Berarti no. Fasidil i'tiqadi. Ya. Allah memerintahkan nabinya yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahukan kepada orang kafir dengan sindiran, artinya sama tahkiman sama sukhriyat. Boleh. Dengan sindiran tajam atau celaan, dengan adab yang besar atau adab yang berat dikarenakan kekafiran mereka, lalu bantahan mereka, berpalingnya mereka dan Waalaikumsalam. Dan israr itu terus menerus. Walam yusiru kan, israr terus menerus, continue terus menerus.
berkelanjutan karena terus menerus di atas batilnya perbuatan amal, jeleknya amal dan rusaknya keyakinan. Ya, itu. Ini ikhwah yang kelima. Yang kelima ayatnya apa itu? Pojok barat. Yang kelima ayatnya apa? Yang kelima ayatnya. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Basyir itu isim atau fi'il belakangnya? Fabasyir, basyir itu isim atau fi'il? Samping kirinya. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Fi'il amr. Fi'il amr, ya kan? Basyir fi'il amr. Fi'il amr siapa fa'ilnya? Takdiruhu kok huwa. Nah ini kayaknya jarang ditanyakan ya. Ternyata ya gampang banget salah. Katanya jangan tok ingin kita ya. Katanya jangan ditoki kelewatan dari sini rangkaian. Ya sebelah timurnya. Anta ya kan. Namanya fil amr ya fa'ilnya anta. Ya kan? Fa'ilnya kan anta. Anta siapa di situ? Ya, anta Rasulullah kan itu kan? Ya, makanya dalam faedahnya di situ cuman itu fabasyirhum itu Allah yang berkata dengan fiil perintah memerintahkan Rasulnya. Makanya dalam faedahnya amarallahu nabiyahu. Nah, kata-kata amarallahu nabiyahu diambil dari basyirhum. Nah, apa perintahnya? Basyir, apa perintahnya? Ayu basyir. Ya kan? Ayu basyir. Fa basyirhum, hum domir kembali ke mana? Hum haulail kufar. Loh, cuman gitu. Jadi sebetulnya dari fa basyirhum itu fa'ilnya mutakalimnya Allah. Mukhatabnya Rasulullah, ya toh. Terus bunyinya khitabnya berupa perintah, ya toh. Entah untuk memberi kabar gembira. Yang diberi kabar gembira hum haulail kufar. Maka menjadi amarallahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ayyubasyira haulail kufar. Gitu. Cuma gitu, itu sebetulnya cuma main sorof itu sebetulnya. Kalau itu udah bisa tasrifnya, bisa sorofnya udah rampung itu. Faedah kayak gitu itu. Diambil dari fabasyirhum menjadi kata-kata amarallahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ayyubasyira haulail kufar. Nah gitu. Itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Ini perintah Allah ini. Perintah Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa perintahnya? Ayyubasyira memberikan kabar gembira, kabar berita. Kepada orang-orang kafir, ya kan gitu. Kenapa ini kabar gembira tentang azabin alim kok dinamakan kabar? Kenapa dinamakan kabar? Kenapa dinamakan kabar? Berikan kabar kepada mereka, ya kan bisa kan kabar gembira kan sebetulnya kan gitu.
tentang azab yang pedih. Kenapa dinamakan kabar? Dinamakan kabar karena ini berita dinamakan kabar karena berita itu beritanya isinya sangat mempengaruhi jiwa yang jiwanya sampai diekspresikan sampai ke bisyarah, sampai ke kulit gitu loh. Saya mempengaruhi raut muka gitu. Ya kalau kabar gembira ya gawe semring. Langsung bercahaya sinarnya, wajahnya langsung senengnya ketok kan gitu. Ini juga kebalikan juga gitu, langsung ketok perubahannya ke ekspresi di kulit gitu loh. Sehingga dinamakan bisyarah. Dinamakan berita. Itu karena itu gitu. Secara bahasanya demikian, Ya itu ikhwah, mana dinamakan fabasyirhum kan gitu. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Beri kabar gembira. Kalau memang mereka seperti itu, ya beri kabar gembira dengan siksaan yang alim, siksaan yang apa? Yang sangat pedih, yang sangat menyakitkan gitu. Udah kasih aja kabar mereka gitu. Itu kabar gembiranya itu. Gitu. Ya itu karena apa? Karena bisa babi kufrihim. Ya dikarenakan mereka nekat kufur padahal nggak punya satupun dalil. Mereka nekat kufur padahal mereka nekat bersikap kufur padahal sikap kufurnya itu pasti nggak punya dalil sebagaimana firman-Nya Allah fama lahum la yu'minun. Nggak punya dalil untuk kufur karena pasti mereka menerima kalau mereka itu ada yang menciptakan. Sebagai buktinya apa? Buktinya latar kabuna tobakon tobak, tahapan-tahapan, proses-proses adanya manusia dari hanya air tanpa campuran menjadi manusia dengan semua prosesnya sampai bayi, sampai tamyiz, sampai dewasa, sampai tua, sampai ya kan itu kan? Itu semua tahapan yang itu betul-betul di luar kuasa manusia, itu pasti ada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga mereka nggak punya bukti untuk tidak percaya. Ini kok tentu nggak percaya, itu kan? Nah, karena itu maka fabasyirhum bi'adzabin alim gitu. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Jadi kita nggak boleh nyerah, nggak boleh membenarkan mereka. Jikapun mereka nggak mau beriman, jikapun mereka tetap dalam sikap pendiriannya, kita nggak memaksa, tapi kita kasih ancaman sebagaimana Allah memerintahkan nabinya, ancaman dengan mana kabar gembira sesuai sikapnya. Kan itu kan? Sesuai sikapnya itu fabasyir bi'adzabin alim kan gitu. Karena tetap nggak punya bukti untuk sikapnya seperti itu kok nekat demikian, tetap i'rad, tetap berpaling dari iman, tetap israr ala sayyi'il amal, tetap israr ala fasidil i'tiqad, tetap israr, tetap continue terus berpijak di atas kejelekan amal, di atas yang rusaknya keyakinan. Kok tetap di atas keyakinan yang rusak, keyakinan yang keliru, keyakinan tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada hari akhir, ya kan gitu. Tetap tidak tunduk kepada petunjuk Al-Qur'an ya toh. Itu. Nah itu. Sehingga pada sail amal ya udah kasih kabar gembira aja.
Nah, ini semua dinamakan dengan tahakkuman wa sukhriyah. Ini kabar gembira, memang ya kabar gembira berupa sukhriyah. Ya memang sindiran yang pedas, sindiran yang tajam disesuaikan dengan sikap mereka yang tetap kufur tanpa punya pegangan, tanpa landasan dalam bersikap gitu. Tuh, jadi mereka tuh bisa begitu ya, bisa bersikap dengan sikap yang betul-betul berani tetapi tanpa landasan, tanpa bukti. Itu mereka bisa kayak gitu. Makanya kalau antum nggak kayak gitu tuh alhamdulillah, aku nggak berani. Aku nggak berani. Bersikap berani tapi tanpa dasar. Itu nggak berani saya kan itu. Rumongsoni wae lah kan itu. Rumangsani wae gitu. Rumangsani wae. Yaitu nomor 5 ya. Nomor 5 itu. Itu mereka demikian. Nah, maka itu faedahnya. Jadi kita pun juga gitu faedahnya. Ya, kita tetap berdakwah dengan hikmah, dengan lemah lembut gitu kan. Kita berikan bukti-bukti ya kan gitu, bukti-bukti benarnya iman, ya benarnya ikhlas, benarnya takwa kan gitu. Diterangkan sampai bukti-bukti yang nyata bahwa menyelisih iman itu enggak ada bukti. Enggak ada dasarnya dibenarkannya menyelisih iman. Nah, kalau sampai tetap israr, mereka tetap berkelanjutan, ya udah kasih kabar gembira. Emang udah enggak mau terima ya wis, tapi kasih kabar gembira. Ya, tunggu siksaan yang pedih gitu. Jangan sampai ya semoga kamu juga beruntung, jangan begitu. Iya, ya enggak demikian, enggak mungkin beruntung lah, harus yakin itu mendapatkan kerugian yang besar, maka Allah pun memerintahkan Rasulnya untuk menyampaikan kabar kalau tetap demikian bakal mendapatkan siksa yang sangat pedih, fabasyirhum bi'adzabin alim. Nah itu ingat sikap yang kita harus punya ya kan, itu sikap yang kita bangun. Itu memang ya ini sikap kita, dan sikap kita bukan sikap sesuai selera kita, bukan sikap sekemauan kita, ini memang ini sikap perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana itu perintah Allah kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, semua sudah dimulai tahapannya dari penjelasan yang hikmah, penjelasan yang lemah lembut, bukti-bukti yang diberikan dengan gamblang gitu. Itu dikasihkan, ingat ya gitu. Jangan langsung jujuk mburi yang mare padu, jujuk mburi gitu. Dibuka dari depan tapi kan itu kan. Nah itu. Nah, yuk nomor 6. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, al-mu'minuna billahi wa rasulihi al-amiluna bima ja'a fil qur'ani al-karimi minal awamiri mujtanibuna lama 5 fihi minan nawahi lahum ajrun layan qati wala layan qatiu wala yankusu. Orang-orang beriman. Saya tanya dulu ini sebelum diterjemahkan. Tanya dulu. Al-mu'minuna billah. Al-mu'minuna billah itu i'rabnya apa? Pojokan sana. Rafa sebagai mubtada, Masya Allah ya kan. Dulu kan enggak bisa, sekarang bisa ya toh, alhamdulillah. Marfu sebagai mubtada ya toh. Mana khobarnya? Ini baju hitam. Mana khobarnya?
Al mu'minuna itu adalah mubtada, ya toh? Mana khobarnya? Mana khobarnya al mu'minuna billah? Khobarnya mana? Terus samping kirinya, mana khobarnya? Pojokan, timur. Dia orang jawab juga. Pulpen merah. Ya hamilan kholaman ahmar. Nah, praktek ya munadae ya toh. Nah. Ya hamilan kholaman ahmar. Ya. Terus sampai kanan lagi. Kamu lah. Belakangnya. Sibuhul jumlah lahum. Terus kamu? Al-amiluna. Hah? Al-amiluna. Apa? Al-amiluna. Al-amiluna. Terus sana pojokan. Mana? Lahum. Khobarnya mana ya, Wah? Khobarnya jumlah ismiyah. Lahum ajrun. Khobarnya jumlatun ismiyatun lahum ajrun. Itu khobarnya. Lahum ajrun. Nah itu biar nanti kamu sing menerjemahke biar sesuai maksudnya. Udah ya, kita maghrib dulu ya. Maghrib dulu ya, maghrib dulu ya.
melanjutkan pertemuan kita tadi. Faedah yang terakhir, yang keenam, sudah dibaca tadi, sudah selesai membaca. Kemudian juga sudah sedikit dibahas jumlah intinya, ya kan? Jumlah intinya adalah mubtada dan khobar. Mubtadanya apa? Al-mu'minuna billah, ya kan? Khobarnya adalah lahum ajrun. Jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itu berhak mendapatkan pahala. Masya Allah. Beriman loh ya untuk pahala ya, jangan rasanya. Terus pahalanya bukan sedikit. Pahalanya Allah katakan ghairu mamnun, ya kan? Ghairu mamnun. Yaitu apa? La yang qati'u. Tidak terputus. Ning sudo kelonge ya enggak. Balayang kusu juga. Oh, Masya Allah. Gitu. Sudah tidak pernah berhenti, enggak pernah terputus, bahkan tambah waktu pun juga layang kus. Tidak berkurang. Itu Masya Allah. Prospeknya al-imanu billah itu. Al-imanu billahi subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana apa ayatnya? Ayatnya alladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Ya itu ikhwah. Itu al-mu'minuna billah. Itu al-mu'minuna billah. Oleh karenanya memang sepatutnya dan sepantasnya, ya kan, semua kita itu selalu berusaha untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meningkatkan iman dengan thalabul ilmi. Dengan mempelajari apa yang Allah firmankan, dengan merenungkan ayat-ayatnya Allah, dan kita katakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kita renungkan demikian. Menambah iman kita kan gitu. Demikian juga iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iman yang juga kita imani, wal imanu al mu'min billahi wa rasulih, dan mengimani rasulnya. Karena kita memang dalam mengimani Allah, dalam membenarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pasti melazimkan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, itu tidak bisa mendapatkan cara kecuali dengan bertauladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya lah makna iman di sini alladzina amanu, maknanya apa? Makna alladzina amanu adalah al-mu'minuna billahi wa rasulih. Begitu. Jadi kita pun harus mengimani rasulnya. Harus mengimani rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga iman kita kepada Allah dan Rasul itu iman yang disertai amal. Iman disertai amal. Sebagaimana ayatnya alladzina amanu wa amilus solihat. Maka di sini mana amilus solihat? Al-amiluna bima jaa fil Qur'anil Karimi minal awamiri. Al-amiluna bima jaa fil Qur'anil Karimi minal awamiri.
Jadi orang yang beriman itu mesti melaksanakan konsekuensinya iman. Ya. Namanya orang percaya, ya. Namanya orang percaya ya kita mesti melaksanakan konsekuensi percaya. Nek sampeyan percaya dadi guru kuwi penak ya dadi ya guru. Iya toh? Sampeyan percaya karo supir bis kae ya sampeyan wani ya numpak. Nek ora percaya aja numpak, ora percaya kok numpak ya toh. Oh, deg-degan wae sampeyan go gemeteran ae. Aku ora percaya supir iki, aku ora sikoh ora percaya kan itu ya. Ya. Makanya mereka pun berterima kasihnya kepada para penumpang bagaimana? Apa kata mereka ketika berterima kasih kepada orang-orang yang mau menumpang dan bayar tiket? Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada kami, kan gitu. Iya toh? Itu memang mereka mau mengerti, mereka mau numpak karena memang percaya ya numpak kan gitu. Nah, gitu. Ya pun juga begitu. Ya. Sama kita namanya al-iman, al-mu'minuna billahi wa rasulih ya harus al-amiluna bima jaa fil Qur'ani minal awamir. Itu mesti begitu. Itu konsekuensinya iman. Mesti harus wa amilus sholihat, al-amiluna bima jaa fil Qur'anil karimi minal awamir. Ya. Jadi iman dengan amal mesti. Jadi mengamalkan apa yang datang dalam Al-Qur'an. Dan ini Al-Qur'an sifatnya adalah Al-Karim. Apa? Al-Karim mulia, dermawan, memberikan petunjuk kepada manusia. Mengamalkan sekalipun isinya apa? Isinya adalah minal awamir. Min apa itu minal awamir? Min apa itu namanya minal awamiri? Min sababiyah apa min litab'id? Apa min lil ibtida? Min lil bayan, Masya Allah sahih. Minil bayan, jangan min tab'id. Sebagian perintah. Nah, ya enggak boleh. Enggak boleh min litab'id nanti dan dan mengamalkan apa-apa yang datang di dalam Al-Qur'anul Karim sebagian perintah. Nah, enggak boleh. Ya, enggak boleh begitu. Itu minnya min lil bayan, ya, lil bayan itu semua perintah, enggak boleh min tabaid sebagian perintah. Itu minnya min lil bayan, bukan min at-tabaid. Ya. Jangan saya ngajinya di dalam mulakhas kan min itu ada dua makna di sana. Lil ibtida dan litabaid gitu. Dua itu aja ya, enggak kamu tambahkan ada tambahan yang lain itu kan. Nah, ini sering sekali min lil bayan ya. Min lil bayan begitu. Namanya beriman begitu. Dan juga sebelum mengamalkan perintah tentunya apa? Lebih utama lagi adalah al-mujtanibuna lima fihi minan nawahi. Menjauhi apa saja di dalam Al-Qur'an yang isi suratnya, isi ayat-ayatnya tentang an-nawahi, tentang larangan-larangan. Nah, itu larangan yang hakikatnya larangan-larangan Allah itu adalah nasihat, mau'idatum mir rabbikum. Yang hakikatnya apa? Yang hakikatnya semua an-nawahi, semua larangan-larangan Allah itu hakikatnya adalah mau'idatum mir rabbikum. Itu hakikatnya adalah mau'idah, itu nasihat gitu.
Bukan Allah itu bakhil sehingga kita dilarang gitu. Dia enggak bakhil ya kan? Dia itu menciptakan kita dengan sebaik-baiknya, dia dermawan, dia pemurah. Kok melarang? Itu mau'idah. Mau'idatun mir rabbikum, bukan dia bakhil gitu. Dia bakhil, enggak mau ngasihkan babinya kepada kita, nah gitu ya. Enggak. Itu bukan bakhil ya toh. Itu adalah apa? Mau'idatum mir rabbikum. Ya, itu mau'idatum mir rabbikum. Kita senang hati untuk al-mujtanibuna lima fihi minan nawahi, karena hakikatnya semua larangan itu adalah mau'idah. Dilarangan kalau dalam Al-Qur'an hakikatnya adalah mau'idah, itu mau'idatum mir rabbikum. Itu adalah nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin mesti begitu. Makanya ini digabungkan alladzina amanu wa amilus shalihat, ya kan? Nah, kalau begitu apa kata Allah, kata sini dalam fawaidnya atau apa dalam ayatnya, lahum ajrun ghairu mamnun. Apa artinya? Lahum ajrun la yang qati'u wala yang kusu. Tidak ada henti-hentinya dan juga tidak pernah berkurang. Enak toh? Ya. Enak. Enggak ada henti-hentinya dan enggak berkurang. Masya Allah. Gitu ya, Wah. Alhamdulillah selesai. Rampung surat Al-Insyiqaq. Ya. Pulang atau lanjut? Hah? Ya, berarti lanjut ganti Al-Buruj. Ya udah, yo bismillah. Nah, berarti semangat aku ya seneng gitu. Ya murid wis men mulih ya wis. Iya ta. Ya. Tafsiru surati Al-Buruj. Sekarang tafsiru surati Al-Buruj. Bagian yang pertama. Ya. Dari berapa bagian? Dua ya. Dua bagian ini dibagi dua. 22 dibagi dua. Pas 11 ya. Ini 11 yang pertama. Ya. Maudhu sini judulnya maudhu'ul ayat, ikhwah, untuk Al-Burd yang pertama. Maudhu'nya adalah apa itu bacanya? Iya, dzikru ashabil ukhdudi. Nah, ini nanti isinya adalah masalah penyebutan ashabil ukhdud. Penyebutan mereka-mereka yang ashab yang menggali parit, ya kan? Para penggali parit. Yang mana mereka adalah kaumun kafirun, ya, kaumun kafirun. Mereka kaum-kaum yang kafir. Yang mereka menggali parit sini secara khusus, ya kan? Parit yang dinyalakan padanya api yang melahap-lahap untuk menyiksa orang-orang yang tidak mau meninggalkan iman. Ya, tidak mau meninggalkan iman. Disebutkan di sini tentang perbuatan mereka dan juga apa? Dzikru ma khasola minhum min adzabin
lil mu'minin. Dan juga disebutkan di sini azab, siksaan untuk orang-orang mukmin yang hasola minhum, yang terjadi dari mereka. Jadi apa? Membakar orang-orang mukmin yang tidak mau murtad. Ya, yang enggak mau murtad. Yang ketiga, di sini juga ada apa? Wal isyaratu ila adzabihim. Dan ada isyarat, ada isyarat yang menunjukkan kepada siksaan balasan untuk siapa? Ashabil ukhdud. Ya, siksaan yang Allah berikan untuk ashabil ukhdud. Isyarah, ya kan, isyarah. Kenapa isyarah? Ya, isyarah karena betapapun kejamnya mereka, yang mana mereka sangat kejam karena orang-orang yang enggak mau murtad bukan ditembak, bukan dibom, tapi diancam bakar, dan mereka menyaksikan pembakarannya. Ya kan? Itu namanya betul-betul hati yang sangat keras. Namun di sini hanya isyarat. Kenapa isyarat? Ya, karena ternyata Allah tetap masih menawarkan kepada mereka pintu taubat. Allah masih menawarkan kepada mereka pintu taubat, sehingga mereka tidak pasti disiksa, bahkan masih mungkin masuk surga bila mereka mau menyambut tawaran dari Allah. Nah, gitu. Nah niku ya aja nesu karo Allah. Kok Allah ngono ya, ora mbela wong beriman secara tegas ya. Wong ngono kasare jadi kayak peluang tobat. Asline iman iki piye to? Jangan gitu loh ya. Ya, kita emang harus sayang. Kita harus walaupun orang mukmin didemikiankan, kita orang mukmin itu hatinya lembut. Hatinya penyayang. Tetap seneng kalau yang menyiksa itu bertobat. Loh gitu. Ngono delok kita teroris ya. Kan itu. Radikal itu. Ono kok radikal ya kan? Enggak. Gini loh ajarannya, kayak gitu loh ajarannya itu. Gini ajarannya dari Al-Qur'an kayak gitu itu. Semestinya orang tuh seneng sama para pemeluk Al-Qur'an. Harus seneng dengan mengkaji Al-Qur'an gitu. Loh gini Al-Qur'an mengajari umatnya gitu. Jadi sekalipun menghadapi orang-orang yang ashabil ukhdud, yang demikian kejamnya itu, masih menawarkan itu taubat loh gitu. Masih begitu. Itu ya wah ya. Ini maudhu'nya. Jadi apa? Dzikru ashabil ukhdud wa ma hasola lahum minhum min adzabin wa ma hasola minhum min adzabin lil mu'minin wal isyaratu ila adzabihim. Ya. Sekarang kita baca muqaddimahnya. Yuk, silakan dibaca yang bertugas. Tadi sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mu'allif rahimahullah. Yadhkarullahu azza wa jalla fil Qur'ani Yadhkurullahu. Yadhkurullahu azza wa jalla fil Qur'ani ahwalil kufari ma'al mu'minina wa qad dzakara fi hadhil surati ma qama bihi
Al-Maliku. Al-Malik. Kan fa'il dari koma ya kan? Al-Maliku. Al-Maliku wa a'wanihi Wa a'wanuhu. wa a'wanuhu min man haraka Min. min haraki Min apa itu? Min apa itu? Min sababiyah apa minil bayan? Min lil bayan menerangkan apa? Menerangkan maqama bihi. Menerangkan apa? Maqama bihi. Maqama bihi. Apa yang mereka kerjakan? Min harqi. Itu toh? Ya, yuk. min harqil mu'minina billahi fi narin Betul, fi narin. adrumuha Adramu, fi'il madhi kan af'alu ya toh. Adramuha. fi akhadidin fil ardi. Yo nek delok bentuke kayane kok ora oleh tanemin ya ku ya. Namanya sarfi kan? Fi akhadida berarti toh. Ya toh, masuk gitu akhadidin yo enggak ah. Itu man'u sarfi toh. Itu man'u sarfi itu fi akhadida. Fi akhadida fil ardi thumma dzakara subhanahu malal fariqina. Jangan malalah. Masuk harta ya enggak lah. Bukan harta itu. Ma'alal fariqina. Ma'ala fi'il madhinya apa sebelah kirinya? Ma'ala itu fi'il madhinya apa? Summa dzakara subhanahu wa ta'ala ma'alal fariqain. Ma'ala fi'il madhinya apa? Belakangnya. Jadi lagi-lagi sorofnya dikuatkan loh. Kencengkan sorofnya yang tek itu sorofnya gitu. Itu berarti harus dikencengkan sorofnya itu. Dibuka-buka lagi sorofnya itu, tasrifnya itu. Sebelah kanannya. Ma'ala fi'il madhinya apa? Terus yuk siapa yang jawab? Ala ya'ulu, ya kan? Ala ya'ulu. Ini isim apa? Isim maksur. Masdar. Isim makan, sahih. Itu isim makan, ya isim makan. Ala ya'ulu isim makan ma'al, ya kan? Ma'al. Kayak sona yasunu mason, ya kan? Sona yasonu mason. Ya toh? Mason. Ini ala ya'ulu ma'al, ya. Summa dzakara subhanahu ma'alal fariqaini. Ya, yuk terjemahnya akhir, terjemahkan. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Qur'an ini, Allah Azza wa Jalla menyebutkan keadaan orang-orang kafir bersama orang-orang mukmin terhadap orang-orang mukmin, dan Allah menyebutkan di dalam surah ini
Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ahwal, menyebutkan sikap, ya kan? Menyebutkan sikapnya orang-orang kafir terhadap orang-orang mukmin. Dan khususnya di dalam surat ini Al-Buruj Allah menyebutkan sikapnya orang-orang kafir kepada orang mukmin berupa maqama bihi al-maliku wa a'wanuhu min kharqil mu'minina billah. Ayo gitu ya. Iya terus. Iya, persiapannya entak toh. Ya wis entak. Ora maksa ya nek persiapannya entak. Dan secara khusus dalam surat ini Allah Ta'ala menyebutkan sikapnya orang kafir dan orang mukmin. Orang kafirnya di sini siapa? Al-Maliku wa a'wanuhu. Raja dan para menterinya. Apa sikap mereka? Sikap mereka berupa maqamabih, apa yang mereka kerjakan berupa kharqil mu'minina billah, berupa membakar orang-orang mukmin, membakar orang-orang yang beriman kepada Allah. Pakai rokok, diselomot puntung rokok, apa diselamat nganggo korek jeres? Bukan. Bukan sekedar itu membakarnya, bukan hanya pakai puntung rokok, bukan. Tapi membakarnya finarin, di dalam suatu api. Suatu api. Api yang adromuha fi akhadida fil ard, api yang mereka menyalakannya berlahap-lahap di dalam parit di dalam tanah. Parit api ini bisa menyala ya toh, nyala yang besar di situ. Nah, gitu. Di situ ini diantara sikap orang-orang mukmin, orang-orang kafir kepada orang-orang yang mukmin. Ya kalau tadi kan kita kepada orang-orang yang kafir kita harus kita berusaha menjelaskan, ya toh, menerangkan dengan ayat-ayatnya kita jelaskan. Sehingga mereka bisa mengerti, bisa sadar kalau mereka dalam sikap kekafirannya itu tidak punya dalil, nggak punya bukti, ya kan gitu. Ya kalau mereka memang ya sering main kekerasan, memang mereka itu sering main kekerasan. Jadi sini main kekerasan, ya kan? Kepada orang yang mukmin mereka apa? Membakar, ya kan? Membakar, gitu. Ya. Kemudian di sini selain Allah menyebutkan sikap mereka yang kejam kepada orang yang beriman kepada Allah, lalu Allah menghibur orang yang mukmin agar teguh di atas iman dengan cara apa? Dengan cara Allah menyebutkan ma'al, menyebutkan tempat kembali, ujung-ujung akhir, akibat akhir dari siapa? Dari kedua belah pihak, ya, dari kedua belah pihak, al-fariqain, dari kedua belah
belah pihak. Ini diharapkan dengan disebutkannya tempat kembali kedua belah pihak, maka orang yang beriman itu merasakan kelezatan imannya, tidaklah imannya itu ditinggalkan walaupun mereka mendapatkan sikap yang kejam dari orang-orang yang kafir. Ya. Gitu toh? Ya. Ah? Ya. Ya, sehingga kita makanya ya apalagi kita ini posisinya aman ya toh. Ya ora luwe, ora keluwen, mosok ya toh. Kita mau berpihak kepada orang kafir ya toh. Ya enggak. Kita harus selalu berpihak kepada apa? Kepada iman itu, kepada iman, kepada iman. Gitu. Kita harus konsisten berpihak kepada al-imanu billahi wa rasulihi wal amiluna bima jaa fil Qur'anil karimi minal awamiri al-mujtanibuna lima fihi minan nawahi. Ya, jadi begitu. Itu ya, ikhwah. Ya. Kita baca sekarang ayatnya. Kita baca ayatnya, ikhwah. Al-Buruj yang pertama. Semua hafal ini? Sudah hafal semua ya? Cak itu hafal lo ya? Ya, cak hafal pokoknya. Besok ujian keluar pokoknya. Ya toh? Nah, ya kan ujian terus. Iya, kan ujian terus. Si ngomong gede lo, ujian apa lo ya? Nah, ya kan ujian terus. Tunjuk acak, ayo apalke gitu. Nah, kamu apalkan. Nah, gitu. Itu ya, Wah. Yang pertama, wasama'i datil buruj. Wasama'i datil buruj. Di sini sumpah, ya kan? Sumpah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi langit. Demi langit. Jadi menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah menerangkan keagungannya dengan kita mengerti hebatnya apa? Langit. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kehebatannya langit dia apa? Ini langit adalah di antara kehebatannya apa? Datil buruj. Datil buruj. Apa dat? Memiliki. Ya kan? Memiliki. Memiliki apa? Memiliki al-buruj. Memiliki al-buruj, memiliki al-manazil, al-manazili allati tasiru fiha al-kawakibu. Jadi ini langit mempunyai al-buruj, mempunyai manazil, mempunyai manzilah, mempunyai tempat-tempat, mempunyai posisi-posisi yang fiha, yang di manzilah itu, yang di posisi-posisi itu bintang-bintang tasiru, bintang-bintang berjalan. Tasiru, bintang-bintang berjalan. Ini tentu Masya Allah sangat hebat, ya kan. Kalau kita maksimal punya langit-langit
yang padanya ada manzilah, ada posisi-posisi tempat adanya petingnya gitu. Gitu kan? Ada gitu ya, gitu kan? Ada itu peting, apa peting? Apa peting? Tempat pasang lampu itu kan gitu kan gitu. Ya, kita kan gitu. Ya. Kita begitu. Ya. Ya. Kan gitu ya toh? Ya. Kalau langit mempunyai manazil yang pada manazilnya itu tempat untuk bintang-bintang berjalan. Gitu ya kan? Tempat untuk bintang-bintang berjalan. Tasiru fiha, tempat untuk bintang-bintang berjalan. Itu namanya al-buruj. As-sama'i datil buruj. Ya. Itu tentu hebat, ya kan? Hebat itu keagungan Allah Subhanahu wa taala yang semestinya manusia tambah bukti, ya kan? Tambah bukti untuk beriman kepada Allah. Kalau kufur semakin enggak punya bukti, kan itu. Kalau enggak percaya semakin enggak punya bukti. Nah, kalau beriman semakin tambah bukti. Dengan mengkaji tafsir, mengkaji Al-Qur'an semakin meningkatkan iman kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wal yaumil mau'udi. Ini juga sumpah, ya kan? Telah bersumpah selain demi wassamai juga bersumpah demi al yaumil mau'ud. Satu hari yang dijanjikan. Apa al-mau'ud? Yang dijanjikan. Ya toh? Satu hari dijanjikan. Jadi ada hari yang sangat agung. Ada hari sangat besar, itu hari yang dijanjikan, ya kan? Hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat semua kita itu ada satu hari al-mau'ud yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tentunya ada SK-nya, ya kan? Ada persyaratan dan ketentuannya, ya kan itu kan? Ada persyaratan ketentuannya kan gitu. Kita harus percaya dan segera mengikuti syarat-syaratnya dan ketentuan darinya Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan hari itu, hari yang dijanjikan? Wal yaumil mau'udi ai yaumil kiamah, ya. Yaumil kiamah, ya. Itu adalah hari kiamat, ya kan? Itu hari kiamat. Itu adalah hari kiamat. Yaumil kiamah, itu hari kiamat. Itu hari kiamat. Hari kiamat itu hari yang besar. Hari yang besar. Makanya tak pada al-qiyamah itu tak apa ya ikhwah? Tak pada al-qiyamah, tak apa itu? Yaumil qiyamah, tak pada al-qiyamah, tak apa namanya? Apa? Ahi. Naam sahih. Tak yang menunjukkan lil wahidi lasaniyalah. Tak dalatun alal wahidi lasaniyalah. Tak yang menunjukkan makna satu-satunya, tidak ada duanya. Qiyam yang satu-satunya. Qiyam yang satu-satunya. Jadi makanya dengan qiyam yang sekarang itu jangan itu jangan dianggap udah paling besar, belum. Ada qiyam sekarang, ada qiyam apa saja, berbagai qiyam di dunia ini, ya kan itu. Sekarang udah banyak berdiri, kan itu kan? Berbagai yang gini, jangan silau. Ya kan? Jangan silau. Sekarang itu ada banyak orang yang berdiri padahal asal muasalnya murni air tanpa campuran itu. Siapa itu? Siapa?
Kamulah di antaranya. Hah? Kamu di antaranya, ya kan? Kamu dulu dari air campurannya apa? Yuk. Kamu dulu diciptakan dari air campurannya apa? Emas apa perak? Air saja. Oh, Masya Allah. Mi'ah, ya kan? Air saja. Jadi kalau ganteng itu terus dia coba. Guru bantok loh. Gitu. Tapi kamu jangan heran yuk. Walaupun kamu bisa berdiri di hari ini, ya kan, gagah, masih hebat besok. Besok ini lebih hebat lagi berdiri di sana. Kalau bisa di sana besok, wis ora tau loro ning kono. Enggak pernah sakit, ya kan? Enggak pernah sakit, ya kan gitu. Terus enggak perlu BAB juga di sana, ya toh? Enggak BAB. Kalaupun keluar keringetnya harum wangi. Ini nanti cuma mambu nih 100 sampai saja. Itu hari dijanjikan, ya kan? Hari yang dijanjikan, tapi ingat ada SK-nya ya. Ada SK-nya, SK memenuhi syarat iman, ya kan? Syarat iman.